Di sini saya akan menampilkan video Kang Deddy Mulyadi atau pidato Kang Deddy Mulyadi yang menjelaskan mengapa bencana alam itu bisa terjadi. Kan sekarang kan lagi apa? Lagi musim hujan. Banyak tuh video-video viral, apalagi di Sumatera banyak terjadi banjir. Yang sedang viral sekarang itu adalah Sumatera, Aceh, dan lain sebagainya. Di Pulau Sumatera lah kawan-kawan. Nah, Kang Deddy Mulyadi dengan tegas menjelaskan penyebabnya. Nah, ini adalah informasi untuk para pemimpin agar dia tahu apa sih penyebabnya, kemudian dia bisa mengatasi masalah banjir ini, kawan-kawan. Mengapa? Karena banjir itu adalah, bukan banjir ya, hujan itu adalah masalah atau tragedi tiap tahun, kawan-kawan. Ya, kalau tiap tahun banjir, nggak ada masalahnya, nggak bisa dipecahkan masalahnya, wah itu harus dipertanyakan itu. Kenapa ya, Kak? Coba kita saksikan bersama-sama videonya. Sagala ayat sagala nyampa. Awi nupang alusna Sukabumi, kai nupang alusna Sukabumi, emas kandungan nupang alusna Sukabumi, pasir Sukabumi. Kade aya nu disebut kutukan kekayaan. Kutukan kekayaan teh kumaha? Daerah anu pinuh ku sumber daya alamna, daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, itu akan mendapat kutukan sumber daya alam. Kenapa kutukan sumber daya alam? Dia akan menjadi incaran orang. Boga budak gelis bakal dua kejadian, nuka hiji bakal jadi emas permata berlian, nuka dua bakal jadi batu koral lamun teu bisa ngokolakeunana. Ku kituna apa yang ini kok di bahasa Indonesiakeun, apa yang seharusnya kita pikirkan? Saya katakan Sukabumi itu memiliki sumber kandungan kekayaan alam yang luar biasa. Kulantaran kitu, dalam tradisi ajaran Sunda, setelah Pajajaran bubar, maka orang Sunda kieu mengpenbuni dinu caang negrak Bali teu katembong. Sadaya sekeler Pajajaran nyingkah ti kerajaan ka mana? Ka Gunung Halimun. Kulantaran ka Gunung Halimun, kumaha eta raja salin jinis. Jadi naon? Jadi rakyat biasa. Kulantaran jadi rakyat biasa, naon nu diajarkeunana ti harita? Ngajarkeun pusaka tritangtu. Naon ngajarkeun pusaka tritangtu? Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan, Rama, Resi, Prabu. Ngadamel peradaban anyar nu disebat kabuyutan. Eta kabuyutan ayana di mana? Di sisi basisir, di sisi gunung, ngebagi gunung pan, aya gunung tutupan, aya gunung titipan, aya gunung awisan, aya gunung garapan. Di mana ayana eta? Di gunung garapan, di leuweung garapan. Di leuweung garapan teh ngajaga naon? Ngajaga gunung tutupan. Ari gunung tutupan teh aya naon? Aya sadaya sumber mineral. Eta sumber mineral kekayaan alam nu luar biasa, tong disebutan hiji-hiji. Jadi kolot-kolot urang ngawangun kampung ada teh ngajagaan naon? Ngajagaan sumber mineral supaya teu ditambang. Sabab lamun sumber mineral ditambang sembarangan, bakal jadi sumber konflik, sumber peperangan. Di dunia, di seluruh dunia, peperangan pasti diakibatkan karena berebut sumber pertambangan. Nah, kulantaran gitu dijaga ku kebudayaan. Kulantaran dijaga ku kebudayaan, wayahna tata ruang di Sukabumi kudu dipulangkeun kasarakan pangbalikanana ka alam asal poe Padang Nagara Tunjung Sampurna. Eta kudu dipulangkeun ka alam asalna supaya naon? Supaya masyarakat tentrem ayem. Lamun Sukabumi ieu alamna terus-terusan rusak jeung digunasika, Pak Bupati terus tong nyaritakeun naon?
unggal minggu, unggal menit, unggal jam di Sukabumi bakal aya kejadian mangrupa-rupa kejadian. Naon sababna? Tos teu aya keseimbangan. Kulantaran kitu nilai-nilai Islamna kedah ngawujud tinu Islam nu jadi amalia. Kulantaran amalia pikeun kuring mah lamun ieu daerah terus-terusan ditambang, ieu daerah gunungna terusan ditugaran, Pak Bupati awong-awongan nyaritakeun Islam, Islamna pakia-kia jeung perilaku kahirupan sapopoe. Iya, nah ku kituna ieu nu kudu diwangun. Upami ieu tos kunaon atuh? Coba Pak, coba emutan. Bung Karno tahun 50-an, 60-an ngawangun hotel berbintang di Palabuhan Ratu. Berarti Sukabumi setara jeung mana? Sukabumi setara jeung istana sareng istana Tapak Siri. Setara sareng istana Cipanas. Upami setara kunaon ketika disebut Palabuhan Ratu, tempat Malabuana Ratu. Kulantaran ratu boga sifat-sifat karatuan, kulantaran boga sifat-sifat karatuan hartina Sukabumi teh puser tinu sadaya ajaran karatuan. Ajaran kawaratuan disebutna ajaran nu disebat feminim. Ajaran feminim teh ajaran rasa, ajaran perasaan, digamarkeun feminisme di Sunda dilambangkeun jadi laut, disebutlah Nyi Ratu. Nyi Ratu eueuh kaitanana jeung Nyi Blorong teu aya. Nyi Ratu nilai yen kolot urang nyimbolkeun laut teh Nyi Ratu, kulantaran Nyi Ratu eta laut wayahna teu meunang di kotoran, wayahna teu meunang dirusak, wayahna teu meunang digunasika, kudu dipunjung dipuja didama-dama. Lir ibarat urang nanggeuy enog bebereumna. Hartina lamun urang ngaratukeun anak awewe, urang oge kudu ngaratukeun laut anu jadi sumber kahirupan urang. Naon ruksakna bangsa Indonesia, naon ruksakna urang Sunda, nu jadi sumber kahirupan diruksak. Kulantaran nu jadi sumber kehidupan diruksak, maka energina energi negatif. Mantake tiap tahun lamun diraut pasti aya nu disebat hajat laut. Ngesebatna ngalarung. Ali ngalarung teh proses naon? Proses penghormatan. Unggal poe maneh nyokotan lauk, urang ngal poe maneh nyokotan sumber-sumber kahirupan ti lauk, maneh bisa berat beungar atuh sataun sakali mah maneh kudu mere ka laut, bentuk interaksi. Lamun eta teh hulu munding ka laut apa jadi henteu mubadir? Henteu, sabab eta bakal ngabangun ekosistem laut. Nah iya nu dimaksud simbolis silib sindir sindang siloka sareng sasmita itu nilai-nilai alamiah, nilai-nilai anu ngawangun ekosistem kahirupan. Mantake lamun urang hayang makmur ieu ngawangun ieu lembur, wayahna diri kudu ngahiji jeung alamna nu disebut papat kalima pancer, nyaeta manusia manunggal jeung taneuhna jeung caina jeung panan poena jeung anginna. Nu kaduana aya di lambangna, lambang nyaeta lambang maskulin. Ali lambang maskulin teh gunung, ari gunung teh disebutna abah, ari abah teh lambang naon? Maung. Ieu simbolisasi nilai. Kulantaran nilai ieu disebut nilai ideologi. Wayahna naon tadi kami Pak Ketua DPRD nyarita mun bisa mah kantor DPRD teh kieu, mun bisa mah kecamatan kieu, kabupaten kieu. Naon nu jadi ruksakna pembangunan di tanah Sunda? Para pamimpinna ngarumuskeun pembangunan teu ngarti kana watak ideologi pembangunanna, teu apal kana sejarahna, teu apal kana kasangtukangna pembangunan, teu gaduh nilai-nilai filosofi. Kulang teu gaduh nilai filosofi, pembangunanna tuh marumpang dinu dirina sorangan. Iya. Nah kok kituna didesain kesim kuring bari nyumbang Kabupaten Sukabumi ngarumuskeun naon kedah aya desain arsitektur jalmi nu ngarti filologi, nu ngarti sejarah, nu ngarti geologi, nu ngarti geografi, supaya naon lahir arsitektur anu maneh dinu rasana. Wah mungkin ngabangun hotel eta di Palabuhan Ratu ujug-ujug digambar make komputer di lamun teu arsitekna tatap heula. Kunaon kelemahan pembangunan urang ayeuna? Pak nu ngagamarna ngudag target proyek,
lain neleman eusi gamar mantake pembangunanna teu berkualitas eleh ku saha eleh ku Walanda eta teh uak komo mun bapak kunaon istana Cipanas alus kunaon eta Walanda ngawangun teh Inggris ngawangun teh siga nu nancep dinu taneuna ratusan tahun bangunanana nagen teh ka ayeuna sabab ngawangunna gaduh latar belakang sejarah gaduh latar belakang filosofi hitungan-hitunganana kuat ngitungna lain ngitung ngaramal sabara tekanan udara panan poena sabar derajat ti mana sudut pandangna diwangun eta napa misalnya jeung oge urang kudu era kunaon Cianjur sareng Sukabumi kasang tukangna naon daerah penghasil kopi terbaik Bupati Cianjur dugi ka dihormat kunaon kulantaran anjeunna tiasa ngirim kopi ka luar negeri kopi terbaik. Pertanyaan iya orang penyelenggarana kita bertanya pada diri kita sebagai penyelenggara negara, kenapa kolonial Belanda membangun hanya menggunakan penjualan dari kopi, penjualan teh, penjualan kina, dia mampu membangun Batavia, dia membangun pangkalan udara di mana-mana, dia membangun armada laut, dia membangun stasiun kereta api, dia membangun jaringan kereta api, membangun yang luar biasa di Indonesia, terutama di Jawa Barat, gedung sate, gedung pos, gedung Telkom, gedung Bank Indonesia, ngawangun kota Bandung. Ukur naon? Ukur ngajual teh, kopi, kina, karet. Kunaon Belanda ngajual teh kopi kina karet bisa ngabangun urang bisa mawa duit ka Belanda kunaon urang tapi ke harga diri dijual teh maju-maju. Ini kan bahan evaluasi. Kenapa ini terjadi? Karena kita sudah tidak ada lagi hubungan dengan negara ini. Kenapa saya katakan tidak ada hubungan dengan negara ini? Kita tidak peka lagi terhadap lingkungan alam sekitar. Karena kalau ngomong negara, kita ngomong tanah, kita ngomong air, kita ngomong udara, kita ngomong matahari, dan kita menyebutnya ibu pertiwi. Maka orang Sunda menyebutnya terhadap tanah itu Sunan Ambu, ibu. Karena ibu maka dia punya kepekaan, punya keterikatan mental, punya keterikatan spiritual, punya keterikatan moral. Maka ketika tanahnya dirusak dia marah dan bertindak, ketika di gunungnya dirusak dia marah dan bertindak, dia menangis. Kenapa? Badannya disakiti. Kita hari ini nggak ada lagi ikatan dengan negara ini, tidak ada apapun yang dilakukan orang kerusakan pada lingkungan kita, kita tenang saja seperti kita tidak tersakiti. Artinya kita sudah bukan bagian dari Indonesia. Untuk itu saya sampai hari ini beranggapan siapa yang betul-betul murni bagian dari Indonesia, yang dia Indonesia sejati, saya katakan mereka yang tinggal sebagai kaum adat, mereka orang-orang yang sering dipinggirkan oleh kita atas nama undang-undang, mereka yang bertahan pada lingkungannya dan mencintai lingkungannya dengan kuat, dan mereka adalah Indonesia yang sebenarnya. Ini yang harus kita bangun kesadaran ini. Dan yang terakhir, jangan pernah berpikir manakala kita ngurus alam dengan baik kita akan kelaparan. Jangan pernah berpikir apabila kita ngurus alam dengan baik kita akan terserang penyakit. Tidak akan pernah. Kenapa? Orang yang bersatu dengan alamnya tidak akan pernah kelaparan. Orang yang bersatu dengan alamnya tidak akan pernah kena serangan penyakit. Buktinya apa? Kelompok-kelompok masyarakat adat adalah masyarakat yang sejahtera. Leitna pinuh, teu pernah minta beas bantuan panganon tunai, teu pernah minta bantuan desa, teu pernah minta subsidi mandiri. Kita yang setiap hari mendapat subsidi, suasananya lapar terus dan tidak cukup terus, penyakitnya tidak pernah berhenti. Inilah hal yang harus kita benahi, karena bagi saya Sukabumi itu adalah bagian dari diri saya. Ini adalah pancer dari Sunda,
ada Bogor, ada Sukabumi, dan ada beberapa daerah lain yang saya tentukan itu harus mendapat prioritas khusus. Sehingga ke depan Pak Bupati, kita tata lautannya, tidak boleh lagi ada bangunan yang menghalangi pantai. Kalau kita ingin mencintai laut, jangan pernah menghalangi, jangan pernah menutup hamparan pantai dengan bangunan. Kenapa? Karena pantai itu hak publik yang bisa dilihat oleh semua orang, bukan hak privat yang hanya dimiliki oleh beberapa orang. Yang kedua, kalau belajar tentang Feng Shui, sesungguhnya kalau kita menutup daerah aliran sungai, kita menutup daerah hutan dengan berbagai bangunan, perkebunan dengan berbagai bangunan, sawah dengan berbagai bangunan, kita sudah menutup rezeki pada hidup kita. Makanya kenapa saya ngotot di jalan, pembangunan yang paling utama adalah karena jalan itu adalah merupakan rangkaian dari kegiatan untuk membuka pintu rezeki. Semakin luas jalannya, semakin lapang jalannya, maka semakin banyak rezekinya. Saya belum pernah ke Cina, cuma sekali dulu sekian puluh tahun yang lalu diajak oleh teman saya. Tiongkok itu membangunnya dua yang prioritas. Yang pertama, dia membangun jalan yang lebar di mana-mana. Dia tidak peduli itu arealnya ada orang atau tidak ada orang, dia bangun dengan cepat. Yang kedua, dia membangun sistem irigasi yang baik di mana-mana. Makanya kenapa hari ini saya mulai mengorientasikan pada pembangunan sistem irigasi dan pembangunan jalan, karena itulah ciri-ciri mencapai kemajuan. Negara yang maju, jalannya pasti luas, lebar, terbuka, tertata, kemudian beradab. Kemudian yang kedua adalah membangun karakter manusia. Apa karakter manusia harus segera dibenahi? Ada tradisi dari orang Sunda, yaitu kajenting tekor asal sohor. Kemiskinan memang berproblem dari apa? Kemiskinan berproblem dari tidak adanya lapangan pekerjaan, laju pertumbuhan ekonomi yang melambat, pangan yang tidak tersedia, layanan kesehatan yang tidak memadai, layanan pendidikan yang mahal. Maka tugas negara kalau ingin menyelesaikan kemiskinan adalah pertama, siapkan layanan kesehatan yang memadai. Tidak boleh ada orang sakit kemudian dirampok oleh biaya pengobatan yang mahal. Maka negara harus menjamin seluruh rakyatnya dari biaya berobat yang mahal. Mu kaya mu miskin, negara harus hadir untuk mengobati. Orang berpenghasilan 10 juta ketika kena stroke, maka dia jatuh miskin. Negara harus hadir. Maka saya berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Nah, kemudian apalagi yang terjadi ketika orang miskin sakit? Matinya mata rantai, mata pencaharian. Dia berhenti nyopir, dia berhenti kuli nyangkul, dia berhenti ke kebun, dia berhenti ke sawah, dia berhenti. Maka negara harus hadir mengganti biaya penghasilan ketika disakit itu. Maka kebijakan saya ketika banyak orang demonstrasi hari ini adalah mengeluarkan kebijakan, memberikan jaminan asuransi kecelakaan kerja bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, baik yang berprofesi sebagai tukang beca, sopir angkot, kuli macul, buruh bangunan, apapun profesinya, di luar PNS, di luar pegawai perusahaan resmi, di luar TNI, di luar Polri. Saya memberikan jaminan itu nanti bareng dengan Pak Bupati, nanti provinsi berapa, kabupaten berapa. Untuk apa? Lamun rakyat urang gering, rumah sakitna dibayaran, salila cicing di rumah sakit, biaya hirupna diganti negara. Ini negara, Pak. Yang kedua, negara harus hadir memberikan layanan pendidikan. Maka pendidikan harus dipastikan hadir secara free di kantong-kantong seluruh lingkungan masyarakat, di desa, di kecamatan, di kabupaten. Maka pendidikan berjenjang dari mulai SD, SMP, SMA. Tetapi di balik itu pendidikan harus mendidik manusia. Kenapa harus mendidik manusia? Karena saya melihat pendidikan hari ini itu adalah proses pengajaran, bukan pembelajaran. Karena pengajaran fokus guru hanya menyampaikan apa yang ada dalam isi buku, menyampaikan apa yang ada di isi Google,
menyampaikan kurikulum. Guru tidak berfokus pada pembentukan karakter anaknya. Yang penting pelajarannya tersampaikan. Ini saya nggak mau. Ini pidato Kang Deddy Mulyadi saat acara peringatan HUT ke-155 Kabupaten Sukabumi, kawan-kawan. Saya akan menyebutkan beberapa poin yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam pidatonya ya. Poin yang pertama adalah filosofi alam dan lingkungan. Menyatu dengan alam. Kang Deddy Mulyadi menekankan bahwa masyarakat yang menyatu dengan alam tidak akan kelaparan atau terkena penyakit. Ia mengkritik hilangnya kepekaan terhadap kerusakan lingkungan. Arsitektur bambu, ia mengusulkan agar pembangunan di Sukabumi memiliki filosofi dasar dan branding arsitektur bambu, mengingat kualitas bambu Sukabumi yang sangat baik daripada menggunakan kayu yang dapat merusak hutan. Kutukan kekayaan alam, ia mengingatkan agar Sukabumi berhati-hati terhadap kutukan kekayaan alam. Sumber daya melimpah tapi masyarakat miskin karena salah kelola atau eksploitasi. Kritikan dan perbaikan layanan publik, responsivitas pemimpin. Kang Deddy Mulyadi meminta bupati dan aparat desa untuk responsif 24 jam melayani rakyat, membuka layanan pengaduan langsung dan mengetahui kondisi warganya. Layanan kesehatan rumah sakit dilarang, menolak pasien baik yang punya BPJS maupun tidak. Kang Deddy Mulyadi menjamin negara akan hadir membantu pembiayaan jika diperlukan. Jaminan sosial, Pemprov Jabar meluncurkan kebijakan jaminan asuransi kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja informal, tukang beca, sopir angkot, kuli DLL, yang menanggung biaya rumah sakit dan biaya hidup keluarga selama pasien sakit. 3. Infrastruktur dan ekonomi. Target infrastruktur, Kang Deddy menargetkan seluruh infrastruktur di Sukabumi selesai diperbaiki pada tahun 2027. Kang Deddy Mulyadi menekankan percepatan anggaran agar uang segera berputar di masyarakat. Jalan dan irigasi. Prioritas pembangunan adalah jalan untuk membuka pintu rezeki dan irigasi pertanian. Terinspirasi dari strategi pembangunan Tiongkok. Siklus ekonomi lokal, Kang Deddy Mulyadi menekankan uang yang masuk ke Sukabumi untuk berputar di daerah tersebut tidak keluar guna membangun ekosistem ekonomi lokal yang kuat. 4. Pendidikan karakter ya. Kang Deddy Mulyadi mengkritik pendidikan yang hanya sekadar mengajar, isi buku atau Google. Pendidikan harus fokus pada pembentukan karakter, mental, dan cara hidup anak. Yang terakhir, efisiensi anggaran, pemangkasan biaya dinas. Kang Deddy mencontohkan efisiensi dengan memangkas drastis anggaran perjalanan dinas gubernur dari ratusan miliar menjadi sangat minim dan dialihkan untuk membayar premi asuransi rakyat. Nah, itulah poin-poinnya ya kawan-kawan. Bagaimana nih tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar. Saya Taufik Hasan, kurang lebihnya mohon maaf dan pamit mengundurkan diri. Terima kasih.